Nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, menurut ajaran Jawa, leluhur-leluhur kita yang kuno dulu, bahwa Pulau Jawa ini dibagi dua. Maka dari itu tidak heran kalau pemimpin-pemimpin di Indonesia ini selalu berasal dari daerah tertentu. Apa saja itu? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, di era sebelum Masehi, sebelum adanya pengaruh-pengaruh dari luar yang datang ke Nusantara ini, maka ada kesepakatan yang tidak tertulis antara Jawa bagian barat dan Jawa bagian timur. Dibatasi oleh Sungai Serayu ke sebelah barat itu dijadikan wilayah Kabuyutan, di mana para resi, para begawan, para dahyang itu berasal dari Jawa Barat. Sedangkan di wilayah Sungai Serayu ke timur itu dijadikan wilayah keratuan. Maka dari itu, wilayah Jawa Barat itu disebut Pajajaran. Jadi Pajajaran bukan berarti sebuah kerajaan, melainkan itu penyebutan untuk kesejajaran dengan wilayah keratuan. Dan Jawa Barat sendiri dijadikan daerah perdikan. Jadi tidak di dalam pengaruh kekuasaan kerajaan manapun. Nah, berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah Sungai Serayu ke timur, sejak zaman Medang sampai ke Mataram yang terakhir. Tidak pernah menjajah wilayah Jawa Barat atau menguasai wilayah Jawa Barat. Karena resi, begawan, penasehat spiritualis raja yang berada di wilayah keratuan berasal dari Jawa Barat. Jadi kalau kita menelisik keilmuan Hono Coroko maupun Sastro Jendra itu asalnya dari Jawa Barat. Itulah disebabkan mengapa Jawa Barat tidak ditemukan candi-candi. Kalau prasasti, iya. Tapi kalau candi-candi, tidak. Karena candi-candi itu rata-rata dibangun untuk tempat kadewa guruan atau tempat belajar, kalau sekarang pesantren. Nah, adanya di Serayu ke timur. Nah, ini bukan bermaksud untuk merendahkan teman-teman, saudara-saudara saya dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, bahkan dari Papua, Bali ke timur, tidak. Karena kita tahu sendiri, sejak era kerajaan Medang sampai dengan kerajaan Mataram, kerajaan-kerajaan yang di Nusantara ini adalah wilayah persemakmuran atau federasi. Jadi bukan kerajaan besar. Seperti kita contohkan kalau sekarang kerajaan Inggris.
hanya terpusat di Medang, Kediri, lalu Singosari, lalu Mojopahit. Wilayahnya bahkan lebih luas dari Indonesia sekarang. Nah, di kerajaan-kerajaan itu ada raja-raja kecil yang itu dinobatkan atau diresmikan oleh kerajaan yang besar. Lalu, siapakah yang meresmikan atau menobatkan kerajaan yang besar? Raja-raja di kerajaan yang besar pada saat itu harus datang ke Jawa Barat untuk diresmikan oleh resi atau begawan yang ada di Jawa Barat dengan sama diberikan air dan di atas batu. Ini tidak berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang di Eropa. Mereka selalu datang ke Roma, ke Vatikan, untuk memohon restu mencium cincin kekuasaan Sri Paus. Yang dipakai Sri Paus itu adalah cincin penobatan kekuasaan. Maka raja-raja itu harus datang dan mencium cincin kekuasaan itu dan berada di atas batu juga. Apa bedanya? Sama. Mereka itu menganut sistem, meniru sistem yang ada di Nusantara ini. Karena kerajaan-kerajaan mereka baru terbentuk setelah adanya Nusantara. Nah, disinilah baru kita sadari mengapa Jawa Barat disebut Parahyangan. Karena memang tempatnya para resi, para begawan, para dahyang. Jadi kita kembali bahwa ajaran Honocoroko dan ajaran Sastro Jendro itu berasal dari Jawa Barat. Karena beliaunya dulu, sesepuh-sesepuh di Jawa Barat itu, sudah menguasai ilmu alam atau kesadaran alam tingkat tinggi. Kalau masih di wilayah keratuan, itu masih ada unsur ilmu politik, ekonomi, peperangan. Jadi berbeda dengan Jawa Barat. Tapi Jawa Barat dan Jawa di wilayah Sungai Serayu ke timur ini tidak bisa dipisahkan karena keduanya adalah loro-loroning atunggal, maka disebut Pajajaran. Nah, hubungan ini mulai dirusak ketika ada pendatang-pendatang dengan menyebarkan agama-agama yang ada dari negaranya, paham-paham yang ada dari negaranya untuk disebarkan di Nusantara ini. Bahkan titik puncaknya adalah perang Bubat. Itu adalah cara kolonialisme untuk memecah belah Jawa. Sehingga Jawa Barat dan Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur itu ada kerenggangan. Karena sebetulnya memang Pulau Jawa ini tidak bisa dipisahkan, mempunyai fungsi yang saling menguatkan. Maka dari itu, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur tidak akan bisa berdiri sebuah kerajaan yang kokoh tanpa adanya Jawa Barat. Itulah Pajajaran. Nah, sedulur, sampai di sini semoga bisa dipahami kenapa presiden-presiden itu selalu berasal dari Sungai Serayu ke timur. Karena memang sudah ada pembagiannya bahwa Jawa ini yang tadinya disebut Jawoto atau tanahnya para dewa sudah dibagi dua menjadi Kabuyutan dan Keratuan. Maka ratu-ratu yang bisa memegang kekuasaan di Indonesia sekarang itu adalah berasal dari wilayah Sungai Serayu ke timur.
Nah, di sini semoga anak-anakku, semoga sedulurku paham mengapa para pembawa ajaran-ajaran dari negaranya yang ingin berkembang ke Nusantara ini, ke Indonesia ini harus memecah antara Jawa Barat dan Jawa Tengah maupun Jawa Timur, atau lebih tepatnya saya bilang suku Jawa, karena sudah dibagi suku Sunda dan suku Jawa. Nah, mengapa harus dipecah? Karena ini kekuatan utama Nusantara. Jadi semoga ke depan kita semakin sadar bahwa leluhur kita itu punya ajaran yang sangat agung, sangat luhur, adiluhung. Maka jangan mau terpecah belah lagi. Jangan pisahkan antara suku Sunda dan suku Jawa. Karena di suku Sunda dan suku Jawa ini adalah loro-loroning atunggal, saka guru atau jantungnya Nusantara, bahkan jantungnya dunia. Karena sebetulnya dunia itu berkiblat atau mengambil ajaran-ajaran yang ada di Jawa. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata dari saya, Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.